pakai then. Sebenarnya ada dua cara, bisa pakai gini, bisa pakai await. Nah, cuman karena di sini kayaknya nggak support async ya. Jadi harus pakai then aja gitu. Nah, sebenarnya async itu untuk apa? Untuk ketika yang nunggu-nunggu dari AP. Jadi kalau misalkan gini perumpamaannya, ketika user klik tombol itu kan request ke API. Nah, selama proses request ke API ini, user itu harus nunggu. Nah, nunggunya ini adalah asinkronus ya. Nah, selama nunggu ini user bisa ngapain aja. Jadi ketika itu udah get API selesai, balikin lagi. Nah, kalau ini dia langsung then ketika udah ngambil dari API, langsung set state nih. Nah, kalau belum, kalau dia masih null, aku kembaliin center circular progress indicator. Jadi apa ini? Circular progress indicator ini adalah loading. Jadi selama almupisnya null, dia loading dulu nih. Ketika udah dapat di set state dan dia nggak null, tampilin datanya, yaitu di list separated. Nah, kalau yang kemarin ngikutin, yang sebelumnya item count-nya itu adalah statis 20, sekarang kita pakai dari API. Jadi almupisnya itu ngambilnya itu dari item count-nya itu ngambil dari almupis length. Jadi tampilin seluruh list sesuai dengan banyaknya almupis ini. Dan ini kita bisa tinggal panggil data almupisnya indeks keberapa. Jadi teman-teman bisa ambil data title, data overview. Ini ada overflow itu untuk antisipasi ketika kan overview itu atau deskripsi dari film itu atau movie itu kadang banyak ya sampai beberapa baris. Nah, di sini teksnya itu saya batasin cuma 3 baris doang. Nah, ketika udah mencapai 3 baris itu elipsis. Elipsis itu adalah jadi ketika ada kata-kata banyak 1, 2, 3. Nah, ketika udah ketiga ini ada titik 3 kali. Nah, kayak gitu. Ini adalah elipsis. Kayak gitu. Terus leading, kemarin kan udah sempat saya jelasin ya. Kalau di list style itu ada title, ada subtitle, ada leading, dan ada trailing. Nah, untuk gambar dari tiap movie, saya pakai circle avatar. Circle avatar ini adalah untuk membuat sebuah image jadi bulat. Jadi kalau teman-teman di Android native, ya kalau yang dari Android native, kita harus pakai dependensi tambahan. Kita harus pakai XML buatan. Di sini udah ada circle avatar. Jadi karena para developer Android native mungkin ngerasa bahwa ada sesuatu widget yang membutuhkan kita perlu gambar yang sifatnya bulat ya. Kadang ya ada beberapa aplikasi yang ada image bulat ya. Itu dibuatinlah widget circle avatar. Nah, dari API movie ini ada endpoint image. Nah, ketika dia nampilin image itu pakai network image. Nah, image ini ada beberapa macam ya. Jadi kalau teman-teman nemuin image yang image provider kayak gini, kan kemarin saya sempat singgung, nggak semuanya itu pakai widget. Jadi kalau background image itu membutuhkan widget, maka teman-teman bisa pakai image.network. Ini ada banyak ya. Ada dari aset, ada dari file, ada dari memori, ada dari network. Nah, teman bisa pakai ini. Cuman ini jadi error. Kenapa? Karena yang dibutuhkan background image itu bukanlah widget. Yaitu ngebutuhinnya itu image provider. Dan image bukanlah image provider. Jadi apa? Jadi teman-teman pakai network image. Nah, makanya teman-teman, kok saya tahu dari mana? Ya, saya juga searching ya awalnya. Kenapa kok ini nggak bisa image provider? Saya searching-searching, ternyata image provider itu pakai network image gitu. Selain ini apa? Nah, kalau di aset itu ada aset image. Nah, aset image ini adalah dari image provider nih, teman-teman bisa lihat image provider ya. Nah, jadi bisa dipakai juga. Jadi nggak hanya dari network, tapi bisa juga dari aset yang udah deklarasiin di sini gitu. Terus itu untuk yang get API di movie. Nah, di sini
saya gunain show search. Nanti kalau kemarin kita cuma sekilas ngebahas search, ada search delegate. Kita akan bahas gimana search delegate ini bekerja pada Flutter. Karena di movie ini kita akan melakukan searching movie. Begitupun di TV show ya. Ini hampir sama sih sebenarnya. Kayak gini. Codingannya hampir sama juga kayak gini. Cuman yang bedanya yang satu nge-get API movie. Yang kedua nge-get API TV show. Nah, dari segi providernya berarti udah cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke file providernya. Dari tadi kan kita jelasin dulu nih gimana caranya provider nge-get ke API. Nah, perlu diingat bahwa ada chain notifier provider dan ada consumer. Nah, nge-get-nya itu di mana? Nge-get-nya itu di sini. Jadi cuma tinggal segini doang. Teman-teman get movie itu udah nge-get ke API. Lalu gimana cara ini bekerja? Cara ini bekerja, kita masuk ke movie provider. Nah, teman-teman tinggal langsung repository aja. Di sini declare dan dia extend chain notifier. Jadi ada 3 beda ya. Kalau di main itu adalah chain notifier provider. Ini digunakan untuk instance atau untuk deklarasi awal bahwa kita nge-instant movie provider. Ketika kita butuh movie provider, dia bakal ngambil movie provider, repositorinya movie repository. Itu di bagian instance. Kalau di providernya sendiri, itu ada chain notifier. Jadi, kita punya file movie provider di mana dia anak dari chain notifier. Di mana dia adalah listenable. Jadi, bisa paham ya kenapa notify listener itu untuk ngasih tahu ke beberapa view yang nge-listen dia. Nah, di sini saya punya repository. Nah, kalau teman-teman punya 2 repository, langsung aja di sini. Misalkan TP show repository. Nah, teman-teman ada yang berpikir kayak gini nih, teman-teman misalkan, kenapa Kang misalnya atau Chan, kita harus buat 2 movie provider? Kan bisa aja kita pakai film provider, gak masalah. Itu gimana tipe tiap orang ngoding ya. Teman-teman juga bisa tinggal kayak gini. Pada intinya teman-teman bisa juga tinggal buat nih film provider.dart. Nah, class film provider extend chain notifier. Nah, di sininya baru movie provider, movie repository. Terus TP repository. Nah, sebenarnya bisa kayak gini, bisa yang kayak gini. Kalau saya sih kembali lagi satu provider hanya untuk satu kebutuhan. Jadi kalau teman-teman butuh movie ya udah movie aja. Kalau teman-teman butuh TV show ya udah TV show aja. Nah, kapan kita pakai 2 repository? Contoh kayak kita ada repository untuk settingan nih, yang dimana repository setting itu adalah ngambil dari local storage. Nah, bisa kan teman-teman juga di sini setting repository. Di sini ada setting repository. Nah, misalnya ini katakan ini adalah login repository. Nah, dimana ketika dia udah login kan, kita ngambil ke settingan nih atau ngambil ke set preference, kita hit ke API. Kalau misalkan dia udah sukses, kalau misalkan respon dari loginnya itu selesai, kita masukin ke setting repository token misalkan. Nah, tokennya hasil dari movie repository token. Kan bisa kayak gini ya kasusnya. Itu berarti kembali lagi ke kasusnya masing-masing kayak gimana. Jadi kalau ada yang nanyain repository bisa 2 nggak dalam satu provider? Bisa gitu. Jadi bisa saling berkesinambungan. Oke, kita delete aja ya karena nggak kepake. Nah, di sini saya deklarasi pertama kali itu null. Kenapa? Karena di sini bakal di set di set datanya. Nah, ketika kayak gini, kemarin itu kan saya sempat ngasih tahu ya kalau repository kalau kita kasih kurung kurawal kayak gini, itu wajib adanya. Kalau enggak,
bakal error. Kita buktiin kalau pakai add required kayak gini, dia jadi wajib. Cuman kita ngambil kelebihan apa? Jadi kan kalau misalkan kita nggak pakai kayak gini, nggak pakai kurung kurawal kayak gini, kita kan nggak tahu ya, di main itu kita hanya gini doang. Nah, enaknya kayak tadi itu, ketika kita punya 2 repository, katakan tadi multi repository dan setting repository, teman-teman bisa langsung di sini pakai misalkan add required tp show repository, tp repo. Kayak gini kan. Nah, ketika di main ini bakal error. Nah, ini dia masih kuning. Dia minta kalau tipe parameter tipe repo itu is required. Nah, enaknya itu gini, ketika dia repository gini, multi repository dan ada tipe repo. Itu untuk tipe repository. Jadi buat ngasih tahu kalau kita tuh nginsen apa nih. Kalau repository kita nginsen multi repository. Kalau tipe repo kita nginsen tipe repository. Biar gak ketukar aja sih sebenarnya. Kan bisa jadi aja karena manusia itu pelupa ya. Di sini kita insen tipe show repository. Di sini kita insen multi repository kayak gitu. Jadi yang kurung kurawal ini karena kita bisa pakai tag tadi, enaknya kita bisa ngasih tahu kalau kita tuh harus ketik dulu repository baru insen multi repository. Nah, ini ada async. Nah, async ini adalah asinkronus. Jadi kalau tanpa ini await gak bisa dipakai. Await ini adalah, jadi ketika kita mau instant ke data, kita harus nunggu respon dari discover. Kalau discover udah beres, dia bakal ke instant ke data. Dan ini nggak bakal dieksekusi setelah discover ini selesai dieksekusi. Makanya itu ada asinkronus dan ada await. Mungkin bagi teman-teman yang dari JS atau dari React Native ada nggak ya di kayak gini? Kalau saya sih di JS itu ada async sama await. Kalau teman-teman udah beranjak dari JavaScript ya. Nah, kayak gitu. Gitu gimana Kang kalau misalnya saya nggak mau pakai async nih? Nah, tinggal gini aja. Discover, then value, movies, diisi, value. Nah, ini kalau nggak mau pakai async ya. Jadi kalau mau sinkronus, ini dieksekusi, langsung ini eksekusi, bisa kayak gini. Tapi kalau teman-teman perlu loading dulu. Jadi kan tadi kan saya itu kan ngasih, di sini tuh ngasih ya, selama ininya null, maka kasih loading. Kan kadang user tuh pengen yang enak dilihat ya. Oh ini ternyata lagi nge-get dulu ke API ini, makanya saya pakai asynchronous dan await. Jadi selama dia ngambil ke API, saya kasih dulu loading. Jadi itu ya terserah user, dia mau nunggu loading selesai atau dia mau balik lagi. Kalau sinkronus itu dia harus nunggu dulu selesai baru dia bisa ngapa-ngapain. Nah kalau asinkronus, kalau dia masih loading ternyata dia batal, dia bisa back lagi kayak gitu. Mungkin untuk sinkronus dan asinkronus nggak perlu saya jelaskan di sini ya konsepnya seperti apa. Nah setelah data ini berhasil di assign oleh repository discover, dia langsung masukin movies. Ini data. Nah, jadi data ini ada result. Jadi di series data ini kan dia nge-return movie response. Nah, movie response. Di sini movie response ini adalah page, total result, total page. Nah, di sini teman-teman ambil yang resultnya. Jadi resultnya itu akan di-assign ke movies, di mana movies itu adalah ini. Kayak gitu ya. Kurang lebih untuk penggunaan provider cukup kayak gini. Cukup simpel sih menurutku dibandingkan kita pusing-pusing mikirin BLOC, mikirin MPPM. Jadi tadi kan saya sempat bilang nih, saya ngambil dari MPPM. Ngambil apanya? Yaitu saya ngambil konsep repositorinya ini. Jadi dari repository ini saya bisa ngambil dari API atau bisa ngambil dari local storage atau bisa ngambil dari set preference tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman ingat di repository itu kan khusus untuk ngelola data ya. Nah, di sini juga sama kayak gitu. Jadi balik lagi ke back to concept. Jadi saya ngambil konsepnya MPPM itu di repository-nya ini. Lalu apa view modelnya tuh? View modelnya itu adalah multi provider atau provider ini. Jadi
view model di Android native adalah provider di Flutter kayak gitu. Itu sih anggapan saya, konsep saya selama ini gitu. Nah, untuk provider sih hanya segitu. Sekarang kita balik lagi ke presentasinya. Selanjutnya itu integrasi API pakai Dio. Nah, kalau tadi providernya itu pakai package provider, kalau saya saranin mending pakai Dio. Jadi kalau teman-teman ada yang udah pakai kalau teman-teman ada yang udah nyobain Flutter dan pakai HTTP, kata saya sih itu masih terbilang cukup kuno ya. Nah, di Dio ini lebih enak. Kalian bisa kunjungi di pubdev package Dio. Di sana udah ada get, post, put, delete, di mana udah ngehandle upload sama download gitu. Ada juga query parameter. Jadi kalau teman-teman pakai parameter yang ada di di API itu kan ada suka ada tanda-tanya, query sama dengan bla 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 bla, dan keyword kedua sama dengan apa, itu query parameter. Terus body data, multiple request. Nah, di Dio juga dia bisa request 2 API. Jadi kalau teman-teman dalam satu page ada 2 API yang di request, dia bisa gitu. Ada download, ada upload, ada support juga form data. Jadi kalau teman-teman lihat ke Postman, saya akan tunjukin dulu Postman ya. Nah, kalau Postman kan ada get, post, put, sama delete tadi ya. Nah, ada di body itu ada form data, ada raw untuk JSON. Nah, ini support dua-duanya sih untuk Dio ini. Dan tadi apa misalnya HTTP google.com. Nah, ini adalah params. Params A kayak gitu. Ada headers, ada authorization. Di Dio udah support secara maksimal. Jadi kalau pakai body, teman-teman harus pakai body form data. Dan di sini kan di Postman itu kan bisa A gini, bisa juga file ini. Nah, dia juga udah support kayak gini. Jadi udah bisa pakai form data. Kita lihat ke Dio-nya ya. Ya, tahu sendirilah Cina itu rajin-rajin lah ya. Nah, sebenarnya ini adalah HTTP client for Dart. Jadi kalau teman-teman yang tadinya pakai HTTP, pakai ini emang buatan dari Dart tab-nya. Menurut saya sih segera migrasilah segera insaplah dan pindahlah ke Dio. Karena ini udah enak banget gitu di sini. Teman-teman bisa simple use. Nah, untuk get-nya cuma gini doang. Dio instant get. Panggil google.com. Nah, Dio itu ada banyak juga. Ada cookie manager, HTTP to adapter, Dio Flutter transformer, HTTP catch, retrofit. Ini ada retrofit juga ya bagi orang-orang untuk mobile dev dari Android. Ada retrofit, penggunanya hampir sama. Cuman menurut saya mendingan enak pakai Dio. Karena ini sama kayak Android ya, kayak gini. Tapi kalau yang udah terbiasa retrofit sih mungkin lebih enak. Cuman kalau saya sih saranin mending pakai Dio karena dia udah simple banget. Jadi get-nya gimana? Get-nya tinggal gini doang. Cukup get responnya diambil di instant di respon. Nah, postnya gimana? Postnya gini doang. Datanya kayak gini. Jadi kalau tadi kan ada body ya. Nah, body itu adalah data. Body itu adalah data. Kalau di Postman adalah body, kalau di sini adalah data. Data ini sifatnya itu dynamic atau di Objectives itu adalah NS object, kalau di Android itu adalah objek ya. Kalau di Flutter itu atau di Dart itu adalah dynamic. Jadi dynamic itu bisa apapun tipe datanya, bisa tipe data int, bisa tipe data string dan sebagainya. Bahkan bisa tipe data map juga ini bisa. Ini adalah map ya, map JSON string juga bisa. Nah, ada download juga, ada form data. Nah, ini tadi kan ada body atau form data. Teman-teman bisa pakai JSON. Kalau JSON teman-teman bisa pakai data ini. Nanti JSON-nya diambil. Kadang teman-teman juga atau partner kerja teman-teman juga ada yang pakai form data. Form data itu pakainya kayak gini. Cuman lebih ribet ya kalau form data itu. Lebih enak, kadang lebih enak pakai JSON ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk file itu nggak bisa di JSON. Kita harus tetap pakai form data.
Makanya pemdata dibutuhkan, kalau saya pemdata dibutuhkan hanya untuk tipe-tipe API yang perlu upload file. Nah, kayak gini. Jadi tinggal pakai multipart file from file. Kalau kalau uploading juga, teman-teman bisa tahu di Dio ini send progress. Nah, jadi kita udah ngupload data atau ngupload filenya itu berapa persen dari total semuanya. Misalkan ngirim 1 MB, sekarang baru kekirim 200 kilobyte dari 1 MB. Itu bisa ketahuan. Kan kadang kita itu butuh, kadang user itu kan butuh ya, ngasih tahu kita tuh kalau ada file yang sifatnya itu 25 MB, ada progress bar, udah berapa persen. Nah, itu bisa di-handle di sini. Cuman sayangnya berarti si Dio ini harus dipanggil di view. Jadi dia bukan dipanggil di provider, tapi harus dipanggil di view langsung karena on-send progress ini langsung set state. Kecuali teman-teman bisa di providernya itu ngasih tipe ngasih variabel send sama total. Jadi kita harus nge-notify setiap send progress, kita render ngasih notify ke view. Ini ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan kayak gitu. Nah, kalau mau option misalkan nih, kadang kita config-nya itu connect timeout-nya 5 second. Ini bisa diganti berapa timeout-nya, reset timeout-nya berapa. Terus kita juga bisa nambah juga option metodenya apa, get misalkan. Kita juga bisa nambahin header, bisa nambahin param dan sebagainya. Kalau param sih di query parameters, kalau di sini sih kalau di option ini ada request option, itu bisa nambahin headers. Kalau saya biasanya kalau mau nambahin headers tambahan itu bisa pakai request header, request option. Contoh ya, kita langsung contoh. Berarti kalau udah ke Dio itu langsung masuknya ke repository ya, karena di provider hanya logic. Yang bertugas untuk nge-get data ke API adalah repository. Oke, saya di sini cuma tinggal pakai Dio get endpoint movies. Nah, di mana ini bisa dapat gini ya. Misalkan saya coba simpan dulu. Terus movies discover. Oh, ada satu hal yang saya kelewat mungkin sebelum ke sini ya. Kita kan dalam sebuah get API itu pasti ada respon API ya. Nah, contoh untuk movie ini saya punya respon kayak gini. Wah, pusing ya. Nah, kita coba perkecil. Saya biasanya pakai JSON lin untuk ngerapihin JSON. Nah, terus kita pangkas jadi 2 value aja nih. Nah, kan kelihatannya sekarang kayak gini. Teman-teman, di di Flutter ini, di React ini kan kita harus ada setter getter ya. Nah, karena cukup ribet, masa sih kita harus nulis satu-satu ya, nanti itu di kelasnya itu, misalnya kita harus nulis kayak gini nih. Kita harus nulis ini responnya kan, ini adalah movie respon. Ini kan kita malas banget ya harus nulis 191 baris ini satu-satu dan lihat responnya kayak gimana. Tadi kan ada page, ada total result, ada total page, ada result. Ini ada triknya ya, gimana kita langsung bisa dapat kayak gini. Nah, ada di webnya, teman-teman bisa kunjungi websitenya ini, app.quicktype.io. Ada aplikasi ini. Ada website kayak gini ya. Jadi gimana caranya? Teman-teman yang ini responnya copy. Kan aku get ini ya, get API ya. Karena get itu cuma butuh kayak gini, nggak perlu pakai header, token, dan sebagainya. Kita
kita tinggal copy ini, dipungkas tadi lebih simple, jadi tinggal 2 data. Nah, tinggal 2 data ini, baru masuklah ke instance ini. Bentar ya. Sebelum sambil nunggu saya jelasin kenapa pada akhirnya saya lebih memilih pakai API Movie dibandingkan dengan Firebase. Saya sih berpikirnya gini ya, teman-teman itu mungkin sekarang lebih butuh cara gimana integrasi Flutter dengan API asli, bukan dengan Cloud Firestore. Cloud Firestore ini kan kita nggak pakai murni API ya, kita hanya pakai Firestore Instant Collection. Get-nya itu dia cuma pakai Firestore Instant Collection, where, apa, is equal to, snapshot, distance. Ini menurut saya sih nggak murni benar-benar kita get API ya. Dan jarang juga ada aplikasi yang pakai Cloud Firestore. Jadi kalau teman-teman yang kemarin bertanya integrasi dengan Firebase, kalau mau terus ada lagi satu sesi ya untuk PDP dan Mbak Ayu. Paling untuk Firebase ini kita pakainya itu hanya untuk di Firebase autentikasi, itu untuk login by Google atau login by GitHub dan sebagainya, atau login by OTP. Itu untuk Firebase autentikasi, dan ada Firebase messaging untuk notifikasi ya. Nah, kalau itu menurut saya integrasi Firebase itu lebih bermanfaat karena itu kepake di dunia kerja. Teman-teman pun pasti membutuhkan Firebase integrasi dengan itu ya. Oke, ini udah ada ya. Nah, yang tadi ini di copy, kita copy ya semuanya. Terus paste di app quicktype.io ini. Nah, jadi deh. Udah ada codingannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di samping tipenya apa? C++, sisa ada Dart. Ya, udah simpan aja Dart. Langsung deh jadi. Nah, ketika dipaste ini misalkan kita mau apa nih? Kita mau movie response. Jadi deh. Tinggal di copy. Kita di copy, paste. Jadi deh. Itu kan. Jadi ke teman-teman nggak perlu nulis satu-satu sampai 91 baris. Kebayang ya, kita tulis satu-satu, API segini banyaknya dengan JSON segini banyaknya, beserta tipe datanya ini integer, ini double. Kita kan pusingnya ini apa sih? Oh ini double, oh ini boolean, oh ini string. Ini udah ada semuanya. Datetime, string, double, begitupun dengan konversinya. Jadi kalau datetime, kalau teman-teman dia pakai JSON ini untuk request ke API, nah teman-teman misalkan di request-nya itu ada datetime ini. Tapi kan kalau ke API itu bukan datetime ya, tapi berupa string. Dia udah ada juga nih, to JSON. Langsung jadi string. Nih, balik lagi ke awal. Ini bukan saya yang buat ya, ini di generate. Gitu, itu cukup menarik kan ya kalau kita pakai itu. Nah, balik lagi ke repository. Di repository, jadi sekarang kalian udah tahu gimana caranya dapat movie response ini. Ini bukan dibuat, tapi ini di generate ya. Nah, response JSON, dio, get, and movie, endpoint movie. Nah, ketika nge-get API itu print apa yang didapatkan dari API. Terus responnya itu movie response from JSON. Nah, ini tinggal pengen aja response JSON data. Udah deh. Tinggal di return, discover ini, nge-return movie response. Kalau teman-teman error, movie view-nya nggak dapat karena ininya masih nul ya. Si almovie-nya ini masih nul. Tapi kalau misalkan tadi dapat di si repositorinya ini dapat movie response, maka di sininya akan keisi di sini bisa jadi list result. Nah, karena di sini mengambil ini kan jadi data ya. Nah, jadi si dio ini dari dio ini kita bisa ngambil apapun. Bisa ngambil ekstra, bisa ngambil headers-nya, respon headers-nya, bisa ngambil
URI-nya atau URL-nya, bisa ngambil request-nya, status code-nya, status message-nya, dan sebagainya. Saya cuman mau ngambil datanya. Data itu yang mana? Data itu, kalau di Postman, itu yang ada di sini. Coba ya. Kita coba pakai API. Nah, send. Kok error sih? Oh, too much traffic nih. Tapi ini enggak ya. Maaf ya, kesalahan teknis ini. Nah, nanti di datanya tuh yang ada di sini. Jadi teman-teman, kalau di webnya kan gini nih, ini data. Nah, kalau di Postman-nya tuh ini adalah data. Jadi kita cuma ngambil datanya doang. Kita kembali ke code. Kita ngambil datanya, jadi from JSON-nya itu ngambil dari mana? Ngambil dari data. Gitu. Cuman gitu aja untuk DO-nya sih sebenarnya. Sisanya ada di searching-nya. Lalu gimana kalau misalkan teman-teman mau nambahin parameter? Di sini ada query parameter. Nih, ada query parameter. Ini adalah untuk param yang tadi saya jelasin. Tanda tanya. Di sini kan ada param. Kalau kita lihat ke movie provider, untuk search-nya itu dia masih param, map, tipe data map, string, dan dynamic. Kenapa ini dynamic? Karena isi dari mapnya ini bisa apa saja, bisa berupa string, bisa berupa integer, bisa berupa double, bisa berupa boolean, dan sebagainya. Jadi string dan dynamic, terus kirim paramnya, hasil searching itu ke repository. Maka di parameternya itu ditambahin query parameters params. Bisa apa lagi nih? Nah, teman-teman bisa tambahin aja. Ternyata dari orang AP-nya itu Chan tambahin header dong, misalkan request options tambahin headers. Nah, ini kan tinggal buat lagi aja. Ini kan perlunya apa headers tuh? Perlunya map dynamic ya. Jadi teman-teman tinggal buat string dynamic headers. Lama ya. Final. Nah, kayak gini. Jadi opsional ya. Teman-teman bisa deklarasi tipe data, bisa enggak, terserah itu. Headers misalkan content type ya, karena suka kayak gitu ya. Content type misalkan application JSON. Nah, itu bisa juga langsung aja ke sini simpan headers. Nah, udah deh. Kita bisa nambahin headers. Bisa juga parameter tuh bisa di sini, bisa di luar tadi, bisa di dalam request option. Jadi sama aja. Gitu.